Bapak Ibu hadirin, sekali lagi kami sampaikan selamat pagi, selamat datang di Pendopo Geraha Majatama Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya acara peringatan Hari Koperasi ke-74 dan Hari UMKM tahun 2021. Dan sebelum acara dimulai, kembali kami mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap mawas diri dan mematuhi protokol kesehatan selama acara berlangsung untuk kenyamanan kita bersama. Dan untuk mengawali acara pada hari ini, marilah menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Koperasi. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.
Senang sekali pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak Ibu tamu undangan sekalian, tentunya dalam acara peringatan Hari Koperasi ke-74 dan Hari UMKM tahun 2021. Dan dalam kesempatan ini izinkan saya menyapa terlebih dahulu tamu kehormatan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada yang terhormat Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Evina Fahmawati MSI. Juga kami sampaikan selamat pagi, selamat bergabung secara virtual kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir secara virtual. Juga kami menyapa kepada Ketua Dekopinwil Jawa Timur yang hadir secara virtual dan kami sampaikan selamat pagi, selamat datang kepada yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Mojokerto, juga yang kami hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Mojokerto. Sugeng rawuh juga kami sampaikan kepada narasumber Bapak Nugroho, selamat pagi, serta seluruh hadirin tamu undangan dan peserta webinar yang sudah tersambung melalui virtual Zoom meeting dari tempat masing-masing. Untayan kata syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pagi hari ini kita dapat hadir untuk menyaksikan kemeriahan acara peringatan Hari Koperasi ke-74 dan Hari UMKM tahun 2021 yang mana hari ini dikemas dalam acara sarasehan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang kita ikuti bersama di Pendopo Geraha Majatama Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang juga diselenggarakan secara virtual. Bapak Ibu hadirin, sebagai pembuka acara marilah kita dengarkan bersama laporan panitia yang disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Mojokerto kepada Ibu Haja Umi Zaidah M.Hum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Haja Evina Fahmawati MSI. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan secara virtual. Yang terhormat Bapak PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Yang terhormat Bapak Ketua Dekopinwil Jawa Timur yang juga melaksanakan secara virtual. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mewakili, Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili, Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili, dan Bapak narasumber, serta Bapak moderator, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat kami hormati. Mengawali laporan perkenalan kami, mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kenikmatan berupa kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri sarasehan dalam rangka Hari Koperasi ke-74 dan Hari UMKM ke-6 tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Merujuk sejarah pada tanggal 12 Juli yang diperingati sebagai Hari Koperasi oleh Gerakan Koperasi Indonesia setiap tahunnya, hari tersebut adalah hari lahirnya Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin pada tahun 2021 ini. Walaupun masih masa pandemi COVID-19, peringatan Hari Koperasi ke-74 dan Hari UMKM dapat digelar setiap tahunnya sebelumnya, hanya saja nuansa tahun ini berbeda pula, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tugas dan fungsi Dekopin selama ini yaitu memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi, melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai prinsip koperasi, meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, dan fungsinya adalah wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip koperasi.
dan Wakil Gerakan Koperasi Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan Harkop ke-74 tahun 2021 dan UMKM dilaksanakan serangkainya adalah bulan Juni sampai dengan Juli. Adapun karena situasi pandemi, maka kegiatan Hari Koperasi baru bisa dilaksanakan di pagi hari ini. Ragam kegiatan Hari Koperasi perlu kami laporkan adalah doa bersama, yang kedua adalah pemberian penghargaan bagi gerakan koperasi atau Koperasi Award, talkshow atau seminar mode Zoom, dan workshop perkoperasian bagi pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Adapun pendanaan di acara tersebut adalah dana dari Dekopinda Kabupaten Mojokerto, yang kedua adalah dana gotong royong dari gerakan koperasi se-Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu sekalian kami hormati, perlu disampaikan bahwa kegiatan talkshow dalam Hari Koperasi ke-74 dan Hari UMKM yang telah disesuaikan dengan penerapan PPKM oleh pemerintah sebagai berikut, yaitu acara talkshow Zoom meeting dengan tema Koperasi Sehat Usaha Mikro Kuat. Waktu dan tempat Kamis 9 September pukul 9 sampai dengan 11 di Pendopo Geraha Majatama, Kabupaten Mojokerto. Adapun narasumber di pagi hari ini yaitu yang pertama, Ibu Bupati Mojokerto selaku pembicara juga selaku nanti menyampaikan sambutan beliaunya. Yang kedua dari Dekopinwil Jawa Timur. Yang ketiga moderator adalah dari Kepala Lapenkop Jawa Timur. Adapun sasaran undangannya hadir adalah 1. Gerakan koperasi, yang kedua adalah perwakilan pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas BPUM, bantuan pelaku usaha mikro, sekaligus pendampingan klinik bisnis dinas koperasi untuk pengembangan usahanya berupa merek, NIB, dan fasilitas usaha lainnya. Pelaksanaan akan dihadiri 250 orang gerakan koperasi, perwakilan secara tatap muka kurang lebih 50 orang, dan insya Allah secara virtual sekitar kurang lebih 200 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, sehingga Dekopinda ke depan dalam rangka meningkatkan peran serta Dekopinda terhadap anggota akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Bupati untuk memberikan arahan sekaligus motivasi untuk mewujudkan koperasi sehat dan usaha mikro kuat di Kabupaten Mojokerto. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Dekopinda Kabupaten Mojokerto yang sudah menyampaikan laporan panitia. Dan memang tentunya acara ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Dan dalam kesempatan ini kami persilakan kepada PLT Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan sepatah dua patah kata penyampaian ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah mensupport acara ini. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes E.C. Susantoso, MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Mojokerto, yang saya hormati Bapak Himawan PD Sekda Kabupaten Mojokerto, Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SHMH, itu PJ Sekda saya juga selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati dari Dekopinwil, Lapenkop, dan yang berbahagia pada hari ini seluruh anggota Dekopinda yang berbahagia. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita menempat acara HUT Koperasi dan UMKM pada hari dalam sehat waliafiat. Saya berdiri di sini hanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih pertama kepada Ibu Bupati Mojokerto yang kemarin kita telah hari Rabu kemarin kita telah berkesempatan untuk audiensi dengan Ibu Bupati Mojokerto
Karena perlu diketahui bersama bahwa Dekopindah itu kepengurusan baru. Kepengurusan baru yang diketahui oleh Ibu Umi, ya, sehingga kita beraudiensi bahwa akan diadakan HUT Koperasi dan kegiatan HUT UMKM yang dilaksanakan pada hari ini. Kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati dan PJ Sekda. Kalau PJ Sekda itu tugasnya kita diberikan izin menempati pendopo kabupaten, izinnya Pak Sekda itu. Terima kasih Pak Sekda ya. Jadi ada perannya sendiri. Ibu Bupati memberikan izin karena Satgas Covid, Ketua Satgas Covid Kabupaten Mojokerto. Kami juga terima kasih kepada Gerakan Koperasi yang tergabung dalam Dekopindah yang terdiri dari, ini enggak tak sebutkan, aku dari gak nyopo kok, dikritik sama Pak Hu lagi nanti saya ini. Yang pertama, terima kasih kepada karena partisipasinya, gotong royongnya, dan partisipasi baik moral maupun materi, yang terhormat kepada seluruh KUD Kabupaten Mojokerto, seluruh PKPRI, KPRI, Koperasi Kawean Republik Indonesia, Kopwan, Koperasi Wanita, cuma Kopwannya mau izin baru 50, saya sudah tugaskan staf KB Konwan lebokno Dekopindah, gak ngerti caranya ya apa, ya. Baru 50 masukkan sekabupaten. KPTR, Tebu, bagian Tebu Rakyat, KSP dan KSU, itu juga baru 40. Kalau di Mojokerto 1000 koperasi itu kok baru masuk terdaftar baru 200. Jadi saya harapkan untuk bulan depan kudu genep 1000 koperasi dan KSU. Kopontren, terima kasih Kopontren. Di sini diwakili oleh Mas Bambang, rekan saya dari Kopontren Al-Amin. Al-Amin. Sama-sama keluarga besar TNI, Mas Hadi juga sama dengan keluarga besar TNI Angkatan Darat. Nah, itu Mas Hadi. Dari KUD. Kopkar, Koperasi Karyawan, dan Primkopat, Primkopol, dan Koperasi lain. Itu terima kasih saya sampaikan. Semoga ke depan kita lebih bersemangat, lebih bersinergi dengan pemerintah daerah. Yang terakhir, ucapan terima kasih kepada Ibu Bupati Mojokerto pada audiensi kemarin. Untuk ke depan, kita ini kalau RAT gak usah nyewa, gak usah pinjam tempat, ya, gak usah pinjam tempat. Mosok tempat di Diklat Gedek di Selang untuk RAT Koperasi. Durung di Balai Desa RAT Koperasi. Ke depan, untuk tahun depan saya rekan atas hasil audit kemarin, Ibu yang matur sendiri, tahun depan RAT bisa diadakan di gedung RP Suroso, Jabon, Kabupaten Mojokerto. Karena dari cuma kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini BPKA, dan sudah menyepakati, tinggal dari Dekopindahnya nanti tolong disinergikan antara pengurus Dekopindah sendiri agar membuat suatu surat yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto, ya. Sehingga kita bisa menggunakan koperasi RP Suroso gedung yang saya ini suketnya dodo sak meter gitu. Itu ya apa situ jadi indah, asli dan bisa digunakan seluruh koperasi sak Kabupaten Mojokerto. Jadi bisa dimanfaatkan cuma 13 lembaga, yang saya katakan 13 lembaga. Jadi yang lain nanti bisa bergabung dengan Dekopin. Mungkin itu yang saya sampaikan pada hari ini, dan mohon maaf, ya mohon maaf terutama pada Ibu Bupati, mohon maaf, memang kegiatan koperasi itu baru pertama kali Bu diadakan di Pendopo itu. Maunya begitu, jadi kalau nggak di Pendopo kurang abdol, itulah. Terima kasih, saya Iri Idina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada PLT Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama sambutan Bupati Mojokerto yang diawali dengan penyerahan penghargaan kepada koperasi-koperasi berprestasi Kabupaten Mojokerto. Kepada perwakilan penerima hadiah, kami persilakan untuk maju ke depan. Yang pertama dari Koperasi Wanita Kencono Wungu Delanggu. Sebagai penerima sertifikat ISO 9001, selanjutnya dari Koperasi Wanita Tutur Mandiri Suko. Berikutnya dari Koperasi Langgeng Santoso Sajen Pacet. Selanjutnya Kopontren Al Amin Suko, Kopkar Guntur Suko, KSP Harta Swadiri Pungging, dan Kopwan Kusuma Kelurahan Wonokusumo Mojosari. Selanjutnya mohon berkenan kepada yang terhormat Bupati Mojokerto untuk menyerahkan secara langsung penghargaan kepada penerima didampingi PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Kita saksikan bersama penyerahan kepada Koperasi Wanita Kencono Wungu Delanggu sebagai penerima sertifikat ISO 9001. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Juga penghargaan diberikan kepada Koperasi Wanita Tutur Mandiri Suko sebagai koperasi berprestasi kategori koperasi konsumen tahun 2021. Penghargaan diberikan kepada Koperasi Langgeng Santoso Sajen Pacet sebagai koperasi berprestasi kategori koperasi produsen tahun 2021. Penghargaan juga diberikan kepada Kopontren Al Amin Suko sebagai koperasi berprestasi kategori pemasaran tahun 2021. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Kopkar Guntur Suko sebagai koperasi berprestasi kategori koperasi jasa tahun 2021. Koperasi berprestasi selanjutnya adalah KSP Harta Swadiri Pungging sebagai koperasi dengan kategori koperasi simpan pinjam tahun 2021. Dan penghargaan selanjutnya diberikan kepada koperasi dengan penilaian kesehatan tertinggi tahun 2021 yang diraih oleh Koperasi Wanita Kusuma Kelurahan Wonokusumo Mojosari. Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan yang penuh apresiasi kepada ketujuh penerima penghargaan dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-74 dan Hari UMKM tahun 2021. Baik, kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya kami dan kita semua akan mendengarkan dengan seksama sambutan arahan Bupati Mojokerto. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ivina Fahmawati MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dekopinwil Jawa Timur Bapak Slamet Sutanto SEMM yang pada pagi hari ini hadir secara virtual. Juga yang hadir secara virtual yang kita hormati bersama Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Bapak Gemilang Yuda. Berikutnya yang kita hormati bersama dan kita banggakan kalau ini hadir secara offline. Bapak PJ Sekda Kabupaten Mojokerto. Ya, karena leres nih wau mantun ngendikan jarang-jarang hadir bersama saya dan matur nuwun alhamdulillah khusus untuk peringatan Hari Koperasi dan UMKM beliau hadir secara pribadi. Nggih, kalau mungkin panjenengan ada yang mempertanyakan ya, kenapa kok Pak PJ Sekda jarang-jarang hadir? Karena beliau menikah harus tampil di dua tempat, harus bertanggung jawab di dua posisi. Satu sebagai Kepala Disnaker Provinsi Jawa Timur. Lajeng yang berikutnya yang kedua adalah PJ Sekda Kabupaten Mojokerto. Sehingga luar biasa sekali, matur nuwun Pak Sekda bisa hadir secara pribadi dan dengan secepat kilat seragamnya jadi, ngaten ya Pak, alhamdulillah. Baik, berikutnya yang juga saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili. Juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili. Yang saya hormati dan ini sangat luar biasa bisa melaksanakan kegiatan di situasi pandemi COVID-19 dengan kegiatan yang tertata, sangat rapi, meskipun dilaksanakan di Pendopo Geraha Majatama Kabupaten Mojokerto, tetapi pelaksanaannya sungguh luar biasa. Betul-betul, napa nggih istilahnya, kados tiang digawe tenan ngoten lho. Iya, yang kita hormati dan kita banggakan Ketua Dekopinda Kabupaten Mojokerto Ibu Umi Zaidah SEMM. Berikutnya yang kita hormati bersama, yang kelihatannya yang paling senior dari sisi keilmuan masalah koperasi dan UMKM, Bapak R. Nugroho. Matur nuwun Bapak Sudarawo di Kabupaten Mojokerto. Sekali lagi saya mewakili masyarakat Kabupaten Mojokerto mengucapkan sugeng rawuh dhateng panjenengan. Berikutnya juga yang kita hormati bersama segenap pengurus dan anggota koperasi se-Kabupaten Mojokerto yang hari ini hadir secara offline bersama-sama kita maupun yang jauh lebih banyak hadir secara online webinar, dan juga yang kita hormati saudara perwakilan pelaku usaha mikro Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa sering-sering dan banyak-banyak mengaturkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat berupa kesempatan. Sehingga dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga dinyatakan berakhir, kita masih bisa melaksanakan kegiatan, aktivitas dan produktivitas. Salah satunya pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk terlibat dalam kegiatan memperingati Hari Koperasi yang ke-74 tahun 2021 sekaligus Hari UMKM Nasional ke-6 di Kabupaten Mojokerto. Saya atas nama Bupati dan juga pemerintah Kabupaten Mojokerto serta secara pribadi mengucapkan selamat Hari Koperasi dan Hari UMKM kepada panjenengan semuanya dengan harapan
Semoga koperasi dan UMKM semakin maju dan berjaya. Tentunya harapan ini mengandung konsekuensi. Tidak cukup kita mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan, tetapi harus disertai dengan komitmen bahwa majunya koperasi dan UMKM tidak akan terjadi begitu saja, tetapi butuh kerja keras dan kerjasama kita semuanya. Maka ketika kita menyampaikan satu harapan, maka harus diikuti bahwa kita semuanya siap untuk bersama-sama mewujudkan koperasi dan UMKM yang semakin maju dan berjaya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya pada momen peringatan Hari Koperasi maupun Hari UMKM ini harus kita manfaatkan betul. Jadi saya mengapresiasi hari ini dilaksanakan kegiatan untuk melaksanakan peringatan tersebut. Kenapa? Kita berharap peringatan yang kita lakukan bersama ini menjadi titik balik buat kita semuanya untuk melakukan introspeksi diri terkait dengan kondisi koperasi dan juga UMKM sejauh ini, dan kemudian bagaimana kemampuannya dalam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, termasuk juga bagaimana eksistensinya dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para anggota koperasi yang tergabung di koperasi penjenengan masing-masing. Dalam situasi pandemi COVID-19, di mana semua negara, tidak hanya negara kita, tetapi semua negara di dunia terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya dampak pada kesehatan, tetapi juga dampak terhadap ekonominya. Sehingga kemudian ternyata satu negara yang bisa melakukan pengendalian yang baik terhadap pandemi COVID-19 yang melanda wilayahnya, maka secara terbalik dia akan bisa meningkatkan ekonominya kembali. Sebaliknya, ketika pandemi COVID-19 ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka kemudian ekonomi akan menjadi sangat terdampak sehingga pertumbuhannya menjadi terkontraksi. Demikianlah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya koperasi ini menjadi satu bagian yang perlu kemudian kita kembangkan. Tidak hanya pada pelaku-pelaku koperasi, nyuwun sewu dengan tidak mengulangi rasa hormat. Ketika saya masuk ke sini, ngaten ya, saya melihat ini sebagian besar adalah para senior-senior. Padahal kita punya kewajiban untuk juga mengajak anak-anak muda generasi bangsa ini untuk juga bisa mengenal koperasi dan kemudian mengelola koperasi dan mengembangkan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena bagaimanapun dalam koperasi ini, dalam pelaksanaannya, di situ ada nilai kebersamaan. Ada nilai saling dukung satu sama lain. Ada nilai maju bersama. Ada nilai bahwa keuntungan ini nanti akan dibagi bersama-sama. Tidak menjadi milik salah satu orang atau golongan saja. Semua anggota koperasi akan bisa merasakan ketika koperasi ini nanti akan bisa berkembang dengan baik dan kemudian mendapatkan satu keuntungan yang bisa dinikmati. Ini ada satu hal, nilai yang ini kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan nilai-nilai tersebut pada generasi penerus bangsa. Nah makanya kenapa saya sampaikan ini nanti secara khusus karena saya diberi tugas oleh Ibu Ketua Dekopinda Kabupaten untuk berbicara nanti. Saya akan matur juga kenapa kita perlu melibatkan anak-anak muda, tidak hanya sekedar karena kita ini ingin mereka ini juga terlibat dan tumbuh bersama dengan tumbuhnya koperasi, tetapi ada hal lain nanti yang perlu kita andalkan dari keberadaan mereka di dalam gerakan koperasi. Nah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya Kabupaten Mojokerto juga terdampak secara langsung, termasuk pada ekonomi di Kabupaten Mojokerto.
Dan dampak ini tentu saja tidak hanya dirasakan oleh para pelaku gerakan koperasi, ya, tetapi juga para pelaku UMKM. Dan saya rasa tidak hanya dua pihak ini yang terdampak secara ekonomi, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto terdampak secara ekonomi. Jadi kalau pada saat kami turun untuk melakukan komunikasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19, khususnya gelombang kedua yang kita rasakan pada mulai awal bulan Juli sampai sekarang alhamdulillah sudah menurun dan kita akan pertahankan untuk tetap stabil turun ke bawah. Tetapi para pelaku ekonomi, pengusaha bermodal besar ternyata juga terdampak secara ekonomi. Jadi seluruhnya tidak ada yang mendapatkan perkecualian dalam merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya mari kita maknai momen peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM tahun 2021 di mana kita hari ini serentak para pelaku gerakan koperasi UMKM di Kabupaten Mojokerto hari ini menyisihkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini bersama-sama. Tidak hanya sekedar kita melaksanakan peringatan secara seremonial, tetapi mari kita nanti merenung dan kemudian bisa membuat satu rencana ke depan. Apa yang sebaiknya segera kita lakukan karena dalam situasi pandemi di mana kita juga harus segera memulihkan semua dampak akibat pandemi, maka di sini dibutuhkan satu bentuk kreativitas dan inovasi. Seperti jargonnya adaptasi kebiasaan baru atau new normal, maka berarti di sini dalam hukum alam siapa yang akan bertahan adalah mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Maka kalau kita tidak hanya sekedar ingin bisa bertahan, tetapi ingin tetap tumbuh dan berkembang, maka kita harus melakukan banyak hal lebih dari hanya sekedar mempertahankan koperasi tetap ada. Tetapi bagaimana kemudian kita melakukan berbagai hal penyesuaian dengan situasi pandemi ini sehingga betul-betul koperasi ini justru nanti akan bisa kita jadikan sebagai salah satu penyokong upaya-upaya pengembalian ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah mengikuti acara ini kita akan menjadi pribadi-pribadi dengan pola pikir yang lebih baik, dengan semangat yang lebih baik untuk bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM Indonesia khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sekali lagi dirgahayu koperasi dan UMKM Indonesia, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah untuk menjadi bagian dari pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Mojokerto. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ivina Famawati MSI yang sudah memberikan sambutan juga arahan kepada kita. Dan Bapak Ibu hadirin, sebelum kita ikuti bersama pemotongan tumpeng, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berucap syukur dan berharap semoga koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto kedepannya bisa lebih berkembang lagi untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Doa akan dipimpin secara Islam oleh Ustadz Haji Gufron Abdul Rokim. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain rasa syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga hari ini Kamis tanggal 9 September tahun 2021 kami bisa menyelenggarakan peringatan Hari Koperasi yang ke-74 dan Hari UMKM tahun 2021 Kabupaten Mojokerto ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, membawa manfaat dan barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua insan Koperasi Kabupaten Mojokerto ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah acara ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional sebagai bentuk rasa syukur kami dan penghambaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami yang ikut berpartisipasi pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan serta kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan di tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui ini. Ya Allah, ya Maha Pengampun, kami sadar tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, serta kehinaan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, Bapak Ibu guru kami, para pemimpin-pemimpin kami, serta para tokoh koperasi pendahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.